kita mempersiapkan diri untuk melakukan persembahan dana makanan. Handamaya budasa bhagavato tuba bhagana maharang karumase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imani mayang bante, imani mayang bante, katani sapariwarani, katani sapariwarani, biku sanggasa ono jayama, biku sanggasa ono jayama, saduno bante biku sanggo, saduno bante biku sanggo, imani batani, sapariwarani patiganhatu, sapariwarani patiganhatu, amhakam digaratang, hitaya sukaya, Bante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya, kepada Biku Sangga, sebagaimana yang kami utarakan, semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami, demi kesejahteraan dan kebahagiaan, bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, selamat siang. Namo Buddhaya. Ya, biasa Anusasana di sini ini ada seperti live streamingnya. Ya, tapi bagus ya, disimpan ya pesan dari para biku sedikit lama-lama di channelnya jadi banyak ya. Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya berangkat ke Jakarta. Ada beberapa kegiatan di Jakarta. Besok puja bakti bersama dengan karyawan PT Sinarmas ya. Awalnya mereka maunya online, tapi rupanya setelah dihitung-hitung, dipikir-pikir, kebetulan bisa offline ya. Lalu tanggal 25 ada talk show di Tangerang ya, jadi saya berangkat setelah makan siang ini. Siang hari ini ada 2 pesan ingin saya sampaikan. Ini masih kedengaran ya? Sampai belakang mas kedengaran? Sedikit. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Yang pertama, ini sebenarnya pesan yang paling sering disampaikan Bante Panyawaro. Ya, ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Beliau selalu mengatakan, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, ini bahasa yang sering sekali disampaikan Bante Panya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesempatan berbuat baik ya, ambil kesempatan itu. Sehingga kita punya karma baik, tumpukan karma baik yang senantiasa menjaga kita. Kenapa demikian? Karena setiap harinya kita hidup itu menggunakan banyak karma baik.
Ya. Kita hidup itu dijaga sama karma baik kita. Kalau seseorang itu karma baiknya tidak banyak, ya, dia sulit menjalani hidup. Ya. Dan kadang-kadang kita melihat orang, kita tidak kenal dia, tidak kenal sama sekali. Pakaiannya juga biasa saja. Ya. Tapi begitu kita datang, kita seperti respect sama orang itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang seperti itu. Nggak kenal, pakaiannya biasa saja, rapi begitu. Tapi kita lihat, kok saya respect ya sama orang itu. Itulah contoh bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh karma baik lampaunya. Orang tersebut punya karma baik lampau. Sampai-sampai orang lain itu nggak kenal aja menghargai. Ya, seperti itulah kita dijaga oleh karma baik. Sedikit yang tahu ya, biasanya saya sampaikan kalau pabaja. Menjadi biku itu menghabiskan sangat banyak karma baik. Ya. Karena Bapak Ibu lihat ya, makanan diberikan saja banyak sekali. Dan biku itu harus menjalani tugas biku. Karena tugas-tugas biku itu juga buah karma baiknya besar sekali. Apa tugas biku? Yang pertama, mendengarkan dhamma atau belajar dhamma. Para biku juga harus belajar dhamma. Yang kedua, merenungkan dhamma. Yang ketiga, mendiskusikan dhamma. Kemarin kita diskusi dhamma, betul ya? Yang keempat, mengajarkan dhamma. Para biku punya tugas mengajarkan dhamma. Yang kelima, bermeditasi. Inilah 5 tugas biku, tugas saya. Kalau saya melakukan 5 ini, setiap harinya saya berbuat karma baik baru. Oleh karena itu, kalau seorang biku dia menjalani kehidupan biku 5 tahun, 7 tahun, tapi dia tidak jalani tugas-tugas biku ini, ya tidak perlu dicari contohnya ya. Ini hanya saya sampaikan saja. Kalau biku itu meninggalkan latihan, tidak menjadi biku lagi. Selama menjadi biku menggunakan banyak karma baik. Karena umat Buddha memberikan makanan, penghargaan, penghormatan, fasilitas, betul ya? Dan dia tidak menjalankan tugas-tugasnya. Selesai dia menjadi biku, hidupnya merosot. Kenapa? Karena dia menghabiskan banyak karma baik tanpa ditanam kembali. Ya, jadi siapa di sini yang bapak-bapak, anak muda, yang laki-laki, perempuan juga, kalau kelak menjadi samanera, biku atau atasilani, lakukan 5 tugas biku ini dalam keseharian. Bahkan Sang Buddha mengatakan, seorang pabajita yang melakukan setidaknya 1 di antara 5 ini, ia tidak pantas dicela. Ya, dia ngelakuin 1 aja di antara 5 ini, itu sudah baik. Apalagi kelima-limanya, mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, mengajarkan dhamma, bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang umat berumah tangga, dia bertanya ke Sang Buddha, langsung ke Sang Buddha. Bante, Sang Buddha dulu juga dipanggil Bante. Ya. Bante, kalau seseorang senang berbuat baik, banyak menanam kebajikan, tentu kita memahami kalau dia lahir sebagai manusia, hidupnya itu makmur dan sejahtera, sehat dan yang lainnya. Kalau dia terlahir sebagai dewa, dia menjadi dewa yang cahayanya lebih terang di antara dewa lainnya. Tapi Bante, bagaimana kalau dia terlahir sebagai biku? Karena pemikiran umat ini kan, lah biku kan tidak berpikir mengenai status lebih tinggi, cahaya lebih terang, makanan juga diberikan apa, makan apa, betul ya? Lalu bagaimana karma baik ini akan berbuah kalau seseorang menjadi biku? Sang Buddha menjawab, ia tidak akan pernah kekurangan 4 kebutuhan pokok. Dan di antara para biku, dia yang paling banyak mendapatkan dukungan 4 kebutuhan pokok ini. Yang pertama makanan, yang kedua jubah, yang ketiga
obat-obatan. Yang keempat, tempat tinggal, ya. Makanan, jubah, obat-obatan, tempat tinggal. Saya pernah mengalami hal yang saya sendiri sulit percaya. Saya sendiri sulit percaya. Waktu itu saya kegiatannya ikut tur ke India. Baru saja bulan 12 kemarin ini. Bersama grup Wihara Dharma Sundara Solo. Dan saya tidak menyangka tur itu sangat berkesan bagi saya. Kenapa? Kami 40 orang semuanya sangat akrab. Seperti keluarga. Sampai sekarang grupnya itu masih ngobrol. Ini sudah Februari, ya. Lalu saya berpikir, ya, saya diskusi sama beberapa teman, kenapa ya bisa seakrab ini? Salah satu yang saya temukan adalah karena yang ikut semuanya satu pemikiran. Semuanya Theravada. Satu bus itu semua Theravada. Ya. Dulu saya pernah ikut yang campur. Ada Theravada, ya, ada yang Mahayana. Cara berpikirnya kan berbeda. Ya, sama-sama agama Buddha. Ya, contoh berdana ke biku saja cara makan di Theravada dan Mahayana sudah berbeda, betul ya? Jadi saya dapat pengalaman, oh, kalau tur satu grupnya sepemikiran semua, akrab sekali. Nah, tapi di perjalanan itu saya demam. Saya demam ya 2 hari. Kemudian merasa ada bagian tubuh yang tidak nyaman. Ya, hanya begitu saja. Lalu saya berpikir begini. Nanti pulang saya biar check up ke rumah sakit atau ke Prodia. Ini dalam pikiran ini, ya. Nah, beberapa hari lagi sudah mau pulang ke Indonesia. Nanti pulang saya mau check up. Besoknya saya dicek, Bante, ini ada wihara yang menggalangkan program kesehatan biku. Bante mau ndak check up ke rumah sakit Soji? Nah, baru mikir ya. Saya mikir ya, setahun pun tidak 2 kali orang mendanakan check up kesehatan ke biku. Ada tapi jarang. Dan biasanya check upnya itu ya sekadar kolesterol, asam urat, diabetes ya, yang pakai klik itu. Sedangkan saya kan pengen USG, lihat badan ini ada masalah enggak. Tiba-tiba datang ini, jelang 1 hari saja. Saya pikir itu buah dari perbuatan baik. Ya, semoga Bapak Ibu terinspirasi dari cerita saya. Senanglah berbuat baik. Ya, seperti yang dipesankan Bante Panyawaru. Terakhir, walaupun kurang nyaman didengar, harus disampaikan. Ada pertanyaan, bagaimana Bante kalau kami senang berdana, apalagi kepada sangga, tapi satu ketika kami tidak tahu ternyata biku yang disokong itu tidak menjalani winaya dengan baik. Atau lebih parah lagi, ternyata dia hanya menyamar menjadi biku. Ya, orang yang menyamar menjadi biku itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Iya, sampai-sampai Sang Buddha bilang, ini jubah dikasih garis-garis. Ini ada garis-garisnya, namanya garis sawah. Untuk apa? Kalau satu ketika kita curiga orang itu murid Sang Buddha atau bukan, cek jubahnya, ada garisnya enggak? Kalau polosan ketahuan nyamar, tapi nyamarnya enggak detail, betul ya? Dia enggak tahu ada detail kecil di antara para biku, yaitu garis ini. Dan Bapak Ibu tidak pernah tahu ya, kalau saya enggak cerita, Samanera itu jubahnya enggak ada garis, sarungnya enggak ada garisnya. Kalau sudah jadi biku baru dia pakai sarung yang ada garisnya. Tapi Samanera zaman sekarang kalau nggak dikasih tahu juga nggak tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu dia nggak tahu. Nah, mereka tanya ke Sang Buddha, bagaimana Bante kalau ternyata biku yang kami dukung itu biku yang menyamar? Tahu tidak jawaban Sang Buddha? Sungguh luar biasa. Sang Buddha mengatakan, walaupun seseorang berdana kepada seorang biku yang sebenarnya bukan biku, ia pun melakukan karma baik yang besar. Kenapa? Karena di dalam pikirannya dia sedang mendukung Buddha Dhamma Sangha. Betul ya? Ya, ketika kita berdana kan
pikiran kita untuk Buddha Dhamma Sangha. Cerita biku itu bukan biku yang sebenarnya, yaitu karma buruk dia sendiri. Ya, dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, tidak perlu berpikir yang negatif. Apa yang sudah kita berikan pun adalah karma baik yang besar. Tapi kalau sudah tahu dia bukan biku yang baik, ya stop ya. Ya, cari dukung biku yang menjalankan winaya dengan baik. Kenapa saya sampaikan ini? Walaupun kurang nyaman didengar, karena ini bisa terjadi. Di zaman Sang Buddha ada 6 biku, namanya Cak Bagia Biku. Ya, Cak Bagia Biku. Ini Bapak Ibu mungkin tidak pernah mendengar ya. Ya, namanya Cak Bagia Biku. Yang Bapak Ibu kenal cuma Bante Dewadatta, biku yang jahat. Ada lagi 6. Jadi sekarang jadi 7 ya. Tapi 6 ini nggak ada namanya. Namanya Cak Bagia Biku. Cak itu 6 ya. Jadi kelompok 6 biku. Bandelnya minta ampun. Semua barang wihara dia jual Bapak Ibu. Iya, minta karpet ke umat. Aduh, kasihan umat duduk di lantai, coba carikan karpet. Lalu ada yang dana karpet, umatnya sudah pergi, dia jual. Bandelnya minta ampun. Lihat-lihat biku yang sudah tua. Bante, saya lihat Bante sudah tua. Jubah juga kok rusak. Ada umat yang mau mendukung para biku Bante. Bante mau enggak saya mintakan jubah? Nah, biku yang tua itu berpikir, ya boleh. Zaman dulu itu kain mahal sekali. Sangat mahal. Ya. Zaman sekarang ya sudah tidak semahal dulu ya. Nah, biku tuanya bilang, boleh. Nah, salah satu dari 6 biku bandel ini pergi minta jubah sama umat. Nah, kalau mau minta kain itu ke Pekalongan. Nah, datang ke Pekalongan minta kain, betul ya? Ada Bante sepuh, kasihan, sudah tua. Siapa mau dana jubah ya? Bante, butuh berapa banyak jubahnya? 2 cukup. 1 orang 2 nanti diminta. 2 cukup. Terus biku yang tua itu dikasih jubahnya, bukan tidak dikasih. 1 tok. Sisanya dia jual semua. Jadi kalau umatnya datang ke Bante tua itu, Bante kemarin saya dana jubah, Bante sudah terima. Sudah. Dari siapa enggak tahu toh? Lah jubah kan enggak ada namanya. Dari siapa enggak tahu. Sudah terima. Akhirnya awalnya Sang Buddha membuat winaya. Para biku tidak boleh menjual karpet, tidak boleh menjual ini, tidak boleh menjual ini. Kurang ini. Kurang. Dia ganti-ganti yang dia jual, jadi bandel sekali. Salah satu akhirnya yang Sang Buddha buat winayanya adalah biku kalau punya keperluan harus ditemani kapia. Ya. Jadi kalau saya punya keperluan di luar, mau ambil buku ke Gramedia, ke toko bangunan cari keran ya, ada keran yang rusak ya, atau handle pintu yang rusak, secara Theravada yang benar itu boleh. Biku boleh pergi belanja untuk kebutuhan wihara, itu boleh. Ditemani 1 kapia. Kenapa harus ditemani 1 kapia? Kapia ini sebagai penjaga supaya bikunya jangan dagang. Betul ya? Jangan dagang, nanti ternyata ke toko bangunan bukan beli handle pintu, ini ngantar semen sika itu. Itu mahal itu ya. Nah, tak ambil sikanya 4 bungkus, bawa ke toko bangunan. Kalau ada kapia enggak bisa. Bante, itu punya wihara, Bante, jangan. Yang kedua, kalau bikunya minta barang yang tidak sesuai winaya. Ya. Jadi misalkan ada kapia, nah ini ada emas ini ya, kapia misalkan. Tak suruh minta tolong belikan ini. Ternyata dia baca listnya, lah ini kan alkohol. Masa Bantenya minta alkohol? Betul ya? Kapianya tidak mau membelikan. Dan kapianya boleh melapor kepada umat yang memberi dana. Boleh. Dia lapor, ini Bantenya pesen saya alkohol, ini nggak bener ini. Dananya itu diminta aja lagi. Ya betul. Nah itu terjadi di zaman Sang Buddha. Umatnya datang, Bante dananya balikin. Karena belinya nggak bener ini. Ya. Atau kalau zaman sekarang mungkin sungkan kalau melapor ke umat. Lapor ke SPI. Nah, saya nanti dikasih SP1 ya. Ya. Terakhir Bapak Ibu,
Dari tadi terakhir ya, nggak habis-habis ya. Ini harus berangkat ini ya. Sangga Theravada Indonesia tidak segan-segan mengeluarkan bikku apabila melakukan pelanggaran. Ya. Jadi itu baiknya kalau wihara dijaga oleh organisasi besar. Jadi Bapak Ibu merasa aman dan nyaman ketika ada orang-orang yang tidak baik ingin menjadi bikku, langsung diketahui oleh sangga, diberi peringatan. Tapi kalau kesalahannya fatal, dikeluarkan. Ya. Ada enggak Bante yang dikeluarkan? Ada. Siapa Bante? Nggak usah tahu. Tahu yang baik-baik aja. Ini ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sungguh luar biasa. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah mendengar nama Cak Bagya Bhikkhu? Karena beliau mengajarkan ini di dalam kitab Winaya. Dan dulu kitab Winaya itu umat tidak perlu tahu. Ya, supaya pikiran nggak jadi kalut, betul ya? Dan Sang Buddha hanya mengenalkan murid-muridnya yang luar biasa. Yang tidak baik nggak usah kenal. Ya, biar Sang Buddha, biar jadi tugasnya Sang Buddha mendidik mereka. Bapak Ibu dikenalkan dengan Mahasawaka, 48 murid unggul Sang Buddha. Bante Sariputta, Bante Moggallana, Bante Rahula, Bante Mahakasapa, Bante Anuruddha. Betul ya? 48. Yang jelek-jelek nggak usah tahu. Tugasnya Sang Buddha mendidik mereka. Bapak Ibu, mari pelimpahan jasa ya. Semoga kegiatan Dhamma beberapa hari ini membawa inspirasi, menjadi cahaya untuk Bapak Ibu semua agar hidup menjadi lebih terang dan lebih terang. Semoga Bapak Ibu senang mempelajari Dhamma sehingga batin menjadi bahagia, batin menjadi damai. Hidup memanglah tidak mudah. Namun dengan adanya Dhamma, hidup yang sulit itu bisa kita jalani dengan baik, terasa lebih ringan dan lebih ringan. Sang Buddha mengatakan, ajaran semua Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Setelah berbuat kebajikan, Bapak Ibu Saudara, mari kita limpahkan kebajikan ini kepada para leluhur, para keluarga yang telah meninggal, para mendiang. Semoga mereka ikut mengetahui, bermudita cita, dan terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabde purentu sangkapa Cando panaraso yatha manicoti raso yatha sabditio wiwajanto sabbarogo winasato mate bhawatu antarayo sukhi digayuko bhawa abhiwadana silisa nisang udapacaino sattaro dhamma wadanti ayu wano sukhang Balang te atalada sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hota sahasabehi nyatihi idang wo nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubhawena sada sopi bawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhawena sada soti bawantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhawena sada soti bhawantu te. Ya, numodana semuanya, semoga sehat. Ya, numodana. Pati sanghayo ya sewa ya dewa dawa ya mata ya mandana ya wibusana
ya wadewa masa saya satya ya panaya widing suparatiya brahmacharya nugahaya iti purananca wedanang badihang kami nawanca wedanang na upadesami yatra ca me bhavisati anawajata ca asuviharo cati